itu ini. Nah, Ustaz tempat amin kan. Nah, jadi makanya ada pemerintahan yang terlambat, ada yang malam, yang sore. Jadi kami mohon maaf, tidak seperti biasanya Bapak, Ibu, kepala subuh kita. Jadi kembali ke laptop namanya ini. Kembali asal ya. Tidak akan mengurangi khidmat kita, kebutuhan kita dalam kita melaksanakan kepala subuh ini yang memang sudah kita niatkan. Jangan ada libur, pokoknya hari hantu tetap jangan ada libur, harus tetap. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kami ini pengurus masjid, ya, ketua masjid, ketua DMI sebenarnya sambutan nanti ketua DMI, wakilnya kan ada Ustaz Haji Amin, sebenarnya harusnya gitu. Tapi kami sebagai ketua DMI agak berhati-hati dengan Haji Amin ini sekarang. Akhirnya mas kena tegur DMI kan? Ya, beliau ini sudah pokoknya dari kesiapan untuk maju sebagai wakil wali kota. Jadi maka agak anugerah lah. Sebenarnya seharusnya beliau ini atas sambutan nanti ke DMI. Tapi lihat wakil yang lain, Pak Hendra ada kelihatan dari mana? Ada. Jadi terangkap subuh hari ini. Jadi ya bapak-bapak jangan salah apa namanya? Sangka juga ada Ustaz Amin nggak boleh maju. Jadi di Dewan Masjid ini apa namanya memang ada aturannya. Tadi kalau memang sudah ditetapkan beliau sebagai bakal calon wakil wali kota, harus cuti dia, bukan cuti safari subuh, bukan cuti dari apa namanya ormas. Nah itu. Jadi kami sekarang ada sedikit ini sama Ustaz Haji Amin ini. Jadi sedang kita apa namanya? Kita kadang-kadang dulu sebentar ini. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Nah, Masjid Al-Muhajir ini sedikit. Ini masjid kalau ikut lomba kemakmuran tidak baca melok gitu. Tidak kasih surat penyuratnya karena berdirinya di sana Bidilaa. Di belakang ini cuma 5 meter ada rel. Karena Bidilaa dulu langgar di sini. Nah itu langgar. Tapi walaupun langgar di sini banyak menghasilkan apa namanya kegiatan-kegiatan dan dulu FKM berdirinya di sini yang apalagi Ustaz Haji Amin banyak tahu di sini dulu tempat kumpulnya para mubalik di sini dulu. Nah ini sekarang sudah jadi masjid alhamdulillah, jadi masjid musafir ini. Jadi karena di pinggir jalan di sini, jadi kalau untuk lomba masjid tidak bisa ikut apa namanya ada penulisan lomba masjid. Jadi itu. Nah selanjutnya Bapak Ibu rahimahullah, kita kembali melanjutkan kajian kita. Kemarin juga ditanya siapa nak menunjuk tausiah, kita lanjutkan baik tentang konsep kepemimpinan. Itu karena konsep kepemimpinan ini panjang ini. Jadi mungkin tadi pernah baca ini Ustaz, ulama Pakistan siapa? Al-Maududi ya, Abu Ala Al-Maududi. Dia pernah tulis begini katanya, krisis-krisis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu, baik itu segala macam krisis itu disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama adalah karena rusaknya para pemimpin, dan yang kedua bobroknya apa namanya akhlak para ulama. Itu katanya. Betul kan? Jadi kalau sampai di situ bahasanya kan, kita sampai di situ bahasanya. Nah sekarang ada yang ketiga, ada yang menyalahkan masyarakat. Memang masyarakat yang mau brok sekali. Jadi itu bisa berubah pilihan. Nah pertanyaannya kenapa masyarakat bisa seperti itu? Masyarakat bisa seperti itu balik-balik yang salahnya ulamanya juga. Apa? Dididik masyarakatnya. Nah, ini berat sudah ini. Bagaimana mendidik mental masyarakat itu dapat dari Abu Ala Al-Maududi, seorang ulama Kristen, tidak tahu tahun berapa itu, kami ada baca bukunya itu. Nah, jadi makanya menarik konsep kepemimpinan ini, mungkin nanti terus bersambung sampai pilkada.
Ya, panjang itu ya, biar kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar bisa mensejahterakan dan juga ya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Islam lah begitu. Nah itulah mungkin sambutan kami. Terakhir kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu yang hadir pada subuh hari ini. Kalau kami tidak bisa memberikan yang terbaik subuh hari ini, harap maklumi karena memang mendadak. Insya Allah nanti lain kali lebih kita persiapkan lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan tausiah atau kajian tentang kepemimpinan Islam yang merupakan lanjutan episode yang ketiga ya. Mudah-mudahan nanti kita mencari ringkasan atau kesimpulan episode yang pertama dan yang kedua yang lalu ya. Kepada yang terhormat Ustaz Zayudi Anwar MHI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama hormati Ketua DMI sekaligus Ketua Majelis Muhajirin Pak Haji Ismail Hasan, kemudian Sekretaris DMI kemudian Wakil Ketua DMI Ustaz Haji Matamin yang terakhir bersama kita, kemudian para tokoh masyarakat, para ulama, para ustadz, para pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, pada pagi hari ini Allah berikan kita nikmat iman, ini nikmat yang terpenting. Kemudian nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat berada dalam majelis ilmu sepagi ini. Semoga apa yang kita lakukan ini dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Salam dan salam kita aturkan kepada sebaik-baik hamba Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau. Semoga kita semua istiqomah untuk mengikuti cara hidup beliau, bahkan memperjuangkan cara hidup beliau. Amin. Lalu kemudian semoga kita nanti layak disebut sebagai salah satu di antara penyambut beliau, bahkan layak mendapatkan syafaat beliau dan layak mendapatkan surga bersama beliau insyaallah. Amin. Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, di pagi hari ini saya diberikan amanah kembali membersamai Bapak Ibu sekalian melanjutkan kajian kita yang sepekan yang lalu. Ini kajian sebenarnya dalam sejarah Islam, kajian yang biasa-biasa saja dan memang lumrah di tengah kaum muslimin. Tapi di era modern ini, kajian ini menjadi kajian yang agak-agak pinggir jurang kalau bahasa orang sekarang. Kenapa agak-agak pinggir jurang? Supaya sedikit nyebur yang ngomong ini. Tapi memang dalam sejarah Islam sebenarnya biasa saja. Kenapa itu menjadi pinggir jurang? Karena umat Islam itu sudah sangat tidak peduli dengan politik. Sudah sangat tidak peduli dengan politik dan sudah berpikir bahwa politik itu kotor. Padahal ketika umat Islam berpikir politik itu kotor, maka saat itulah kaum muslim itu nanti tidak punya peran di politik. Kalau dia tidak punya peran di politik, habislah kaum muslimin. Karena politik ini, ya, sebagaimana banyak disebutkan oleh para ulama, ya, kalau kita tanpa kekuatan politik itu untuk merubah sesuatu, itu kita perlu demo berjilid-jilid, dan itu belum tentu berubah. Tapi kalau kita punya kekuatan politik, itu cukup dengan tanda tangan saja berubah.
Itu yang terjadi dulu di DKI misalnya oleh Anies Baswedan. Demo umat untuk penutupan tempat pelacuran itu, Alexis. Ya. Itu berjilid-jilid dan tidak tutup-tutup. Ketika Anies tanda tangan, selesai. Nah, itulah kekuatan politik. Dan umat ini kalau dia semakin benci dengan politik, itu semakin senang musuh umat. Maka sebenarnya ini bukan kejujuran, tapi sebenarnya sesuatu yang wajar-wajar saja dan harus kita bahas. Nah, kita alhamdulillah di Prabu Muli ini sudah membahasnya empat ini yang keempat, ini yang kelima ya. Ini yang kelima, yang satu di Istiqomah, yang keempat ya, yang keempat ya. Ini jilid 4 ya. Tadi nambah jilid lagi ya, tapi terlihat dari kondisinya ya. Kemarin kita sudah membahas kriteria pemimpin. Ada 7, sudah kita bahas 3. Pagi ini pokoknya selesai. Jadi makanya tidak usah pakai whiteboard. Pakai whiteboard sama lampu. Jadi cukup mendengarkan saja. Jadi yang pertama adalah keadilan, sudah kita bahas. Bagaimana seorang pemimpin itu dia harus adil. Adil itu kemampuan untuk memberikan hak kepada yang berhak. Jadi dia punya kewajiban untuk berusaha bahwa seluruh hak orang yang berhak itu sampai hak Allah kepadanya itu harus ditunaikan. Kemudian yang kedua, al-hikmah, kebijaksanaan. Pemimpin wajib bijaksana. Kemudian yang ketiga, kasih sayang. Bukan kasih sayang yang mendadak, tapi kasih sayang yang sudah menjadi kemampuan. Kasih sayang mendadak, bapak-bapak lebih paham daripada saya ya. Sama lah kasih sayang mendadak itu ya. Mendadak dapat amplop, mudah-mudahan itu kasih sayang mendadak. Bukan itu. Tapi kasih sayang memang tumbuh sebagai kemampuan dia sebagai seorang pemimpin. Dan tidak memilih mau kaya mau miskin. Pokoknya dia sayang. Dia tidak menggencet orang kaya. Dan juga tidak menzalimi orang miskin. Itu kasih sayangnya. Orang kaya tetap dia akomodir, orang miskin juga dia akomodir. Itu yang kasih sayang. Nah yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah asyaja'ah. Asyaja'ah itu keberanian. Jadi pemimpin ini kriterianya yang keempat, dia harus punya keberanian. Apa itu keberanian? Saya bacakan. Jadi keberanian itu al-qudratu 'ala at-tahadduth bil haqq wa ad-difa' wa at-tasadda lil a'da' alladziina yas'auna li ta'dil muslimin wal islam. Jadi yang disebut keberanian ini adalah kemampuan seorang pemimpin untuk berbicara kebenaran. Jadi dia mampu berbicara kebenaran dan melindungi, membela kaum muslimin dari musuh-musuh kaum muslimin. Jadi keberanian untuk mengatakan kebenaran lalu membela kaum muslimin. Membela kaum muslimin itu yang saat ini kadang-kadang agak susah. Membela kaum muslimin. Berkata kebenaran, berkata benar, mengatakan kebenaran juga bukan hal yang mudah saat ini. Karena para pemimpin memiliki resiko. Jadi istilah begini, kalau pengecut nggak usah jadi pemimpin. Dalam Islam itu kalau penakut nggak usah jadi pemimpin. Jangankan menjadi pemimpin negara, jadi pemimpin ormas harus berani. Ada bagi. Kalau tidak berani, berani. Zaman sekarang bukan jangan hanya pemimpin ormas, pemimpin masjidnya harus berani. Betul nggak? Harus berani. Kalau pengecut jadi kacau. Nah, maka pemimpin itu kriterianya yang keempat dia harus berani. Kita mengambil kisah Abu Bakar. Saya kemarin berjanji akan ada kisah Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW wafat, bersedih itu kota Madinah. Semuanya bersedih, nangis. Kondisi agak kacau. Sedangkan Abu Bakar waktu itu tidak berada di kota Madinah, sedang keluar kota.
Kenapa Abu Bakar keluar kota? Karena Rasulullah itu menjelang wafatnya itu terlihat sehat. Jadi Rasulullah itu sakit beberapa hari yang cukup lemah ketika dipapah oleh para sahabat ketika Rasulullah ingin ke masjid itu dipapah oleh para sahabat. Ya, lalu beberapa hari Rasulullah nggak ke masjid karena sakit beliau. Abu Bakar melihat di ujung usia Nabi itu terlihat sehat. Maka Abu Bakar keluar kota ke mana ya? Ke ini apa namanya, ke cabang di luar kota. Tahu Pak cabang di luar kota? Jadi Abu Bakar itu ada di Madinah, ada cabang di luar kota. Kalau mau bapak nggak suka di cabang ini. Kalau ibu membahas ini agak marah biasanya. Jadi dia itu cabangnya di luar kota. Jadi ke cabang di luar kota Abu Bakar, Rasulullah wafat. Lalu menangis. Semua kaum muslimin menangis sejadi-jadinya kaum muslimin. Dan karena terkejut orang yang paling dicintai Allah. Maka ketika itu kemudian Umar bin Khattab, kita tahu ilmunya, bahkan Rasul mengatakan bahwa Allah meletakkan kebenaran di lidah Umar. Karena saking banyaknya perkataan Umar itu yang disetujui Allah, turun ayat. Umar itu kalau dia ngomong, kemudian omongan itu dibenarkan oleh Allah dengan diturunkan ayat yang membenarkan perkataan Umar. Maka Rasul sampai mengatakan bahwa Allah meletakkan kebenaran di lidahnya Umar. Nah ketika itu dengan ilmu seperti itu, Umar itu ketika Rasul wafat dan semuanya menangis, Umar menangis sejadi-jadinya. Lalu kemudian muncul di otaknya itu karena tidak terima, belum bisa menerima kewafatnya Rasul, muncul di otaknya, lalu dia kemudian di tengah kaum muslimin berteriak. Kemudian dia mengatakan, dia cabut pedangnya, dia katakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku penggal lehernya. Jadi kaum muslimin hari itu berada pada dua kondisi, satu sedih, dua takut. Ini bukan orang sembarangan. Selain berilmu, dia mantan preman, Pak. Premannya itu preman internasional, bukan preman lokal. Preman internasional itu kenapa disebut preman internasional? Karena dulu di pasar Ukas, di setiap tahun itu di Mekah itu ada pasar Ukas. Pasar Ukas ini didatangi oleh negara-negara di sekitar di negeri Arab. Nah, di pasar Ukas itu setiap kali dilakukan pasar Ukas itu ada gulat, ada lomba gulat, dan lomba gulat antar negara itu tidak pernah dimenangkan orang lain selain Umar. Karena badannya yang besar, tubuhnya tinggi besar, kepalanya agak botak. Ini menaruh kepala agak botak dari Umar. Kepalanya agak botak, badannya tinggi besar, agak hitam kulitnya. Jadi agak hitam ini dari Umar. Nah, agak hitam kulitnya, terus besar badannya, bahkan dikatakan dalam sebuah buku itu, pernah suatu hari dia mimpin sholat, dia katakan sawu suku fakum, luruskan lapangkan sholat kalian. Pas ngomong begitu dia bersin, Pak. 4 orang jadi. Wajib, wah, jadi 4 orang. Kalau bisa bayangkan ya, bersinnya saja 4 orang jadi. Sangat ditakuti. Kembalikan ke Abu Bakar. Abu Bakar itu di sebuah kitab disebutkan kurus, agak putih kulitnya, tubuhnya kurus. Tapi kurusnya kalau dia pakai kain, itu delulur terus. Delulur dari saking kurusnya Abu Bakar. Yang kurus-kurus jangan khawatir, beri Abu Bakar. Nah, ketika itu orang yang begitu ditakuti ini yang mengatakan, dia cabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku penggal lehernya. Jadi bercampur aduk rasa takut dengan kesedihan. Bagaimana ini? Bingung umat ini. Dan Umar akhirnya mengatakan, sesungguhnya Muhammad tidak mati. Muhammad itu seperti Nabi Isa, diangkat oleh Allah ke langit.
nanti suatu saat Nabi Muhammad akan diturunkan sebagaimana bisa diturunkan. Saking cintanya dia nggak terima Nabi Muhammad. Datanglah Abu Bakar dari luar kota, datang. Lalu dia melewati kaum muslimin yang nangis dan bingung. Dia masuk ke rumah Rasul, lalu kemudian dia buka penutup wajah Rasul, lalu kemudian dia melihat Rasul memang sudah wafat. Dia pastikan Rasul sudah wafat. Lalu dia cium keningnya, kening Rasul dicium oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, alangkah indahnya wajahmu ketika hidup dan ketika mati. Dari sini nanti para ulama membolehkan mencium mayit ketika dia wafat. Jadi kalau bapak kita wafat, ibu kita wafat, ya, istri kita wafat, itu boleh dicium. Silakan dicium. Ya, tapi jangan sampai berlebihan. Itu boleh. Jadi, dicium keningnya itu silakan sih. Nah, itu dilakukan Abu Bakar. Setelah itu kemudian Abu Bakar menutup lagi lalu keluar. Keluar dari rumah Nabi, Abu Bakar kemudian berkata kepada yang lain, berkata kepada Umar masih ngoceh-ngoceh, masih marah-marah. Lalu kata Abu Bakar, ya Umar, uskut anta, diam. Umar pun disuruh diam, Abu Bakar masih ngoceh. Karena saking belum terimanya, gitu, saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Abu Bakar naik di tempat yang agak tinggi. Lalu Abu Bakar mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia. Nah, ketika Abu Bakar berkata ayuhan nas, itu semua orang tidak lagi ngagumi Umar. Semuanya menuju Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Abu Bakar mengatakan dengan kalimat yang sampai hari ini menjadi kalimat yang sangat dikenal oleh para penikmat sejarah. Dia mengatakan, ya, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad hari ini telah mati, telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa saja yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Kalimat ini, Pak, itu luar biasa dampaknya kepada kaum muslimin. Bahkan dampaknya kepada umat. Lalu Abu Bakar baca ayat ini yang membuat Umar langsung terduduk, dia menangis sejadi-jadinya. Lalu Umar mengatakan, seolah-olah ayat ini baru turun hari ini, bukan turun kepada Rasul, tapi turun kepada Abu Bakar. Kenapa? Sebenarnya Umar tuh hafal ayat itu, tapi kesedihan itu membuat hilang semua ilmunya. Wahai berhati-hatilah dengan kesedihan. Kalau orang yang kita cintai wafat, kadang-kadang kita ini hilang keulamaan kita, hilang keustadan kita. Akhirnya bikin macam. Nah, maka lalu Abu Bakar mengatakan membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalbun ala aqabikum. Ayat ini mengatakan dan tidaklah Muhammad itu kecuali dia hanya seorang rasul saja. Dia hanya seorang rasul. Apakah ketika dia mati atau terbunuh, kalian akan kembali kepada kekafiran kalian? Jadi ayat itu memang sudah ada bahwa Muhammad itu Rasul saja, dia bukanlah Tuhan. Maka jangan posisikan Rasulullah di posisi Allah. Tetap posisinya sebagai Rasulullah SAW. Jangan mencintai Rasulullah lebih dari mencintai Allah. Tetap harus mencintai Allah terlebih dahulu baru mencintai Rasulullah SAW. Maka ayat itu didengarkan, Umar menangis. Lalu kemudian setelah itu kesedihan kaum muslimin, ketakutan kaum muslimin berangsur hilang. Nah, lihatlah keberanian seorang sahabat yang kurus ini di hadapan seorang sahabat yang tubuhnya besar. Maka dialah nanti setelah itu, ya, sebelum Rasulullah dimakamkan, kaum muslimin bermusyawarah, terpilihlah pemimpinnya adalah Abu Bakar. Dengan keberanian ini. Keberanian itu berlanjut, Pak. Setelah Abu Bakar kemudian diangkat jadi khalifah, apa yang terjadi? Jazirah Arab itu ketika mendengar pengganti Rasul adalah Abu Bakar, itu kemudian mereka berpikir yang mimpinnya lemah, pengganti Rasulnya lemah, karena yang mimpinnya Abu Bakar. Beda kalau yang diangkat adalah Umar.
Maka mereka berpikir pemimpin pengganti Rasulnya lemah. Maka Jazirah Arab waktu itu Pak, Abu Bakar diangkat, Jazirah Arab murtad semuanya. Bayangkan, jadi kan Jazirah Arab sebelum Rasulullah itu sudah Islam semua. Jadi Arab itu semuanya sudah masuk Islam. Ketika Rasulullah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, semua Jazirah Arab murtad. Tersisa 3 kota saja, hanya 3 kota yang masih Islam. Mekah, Madinah, Taif. Mekah, Madinah, Taif. 3 kota ini yang masih Islam. Selebihnya murtad. Karena mereka menganggap Abu Bakar lemah. Lalu kaum muslimin bermusyawarah bagaimana menghadapi orang-orang murtad ini. Bagaimana menghadapi orang-orang murtad ini? Sebagai informasi, Rasulullah sebelum wafat itu menyiapkan pasukan. Pasukan itu disiapkan untuk melawan Romawi. Panglimanya seorang anak berusia 17 tahun, namanya Usamah bin Zaid. Jenderalnya itu usianya baru 17 tahun, namanya Usamah bin Zaid. Usianya 17 tahun tapi anaknya lagi tua. Nah, itulah bedanya dengan kita sekarang. Sekarang kalau anak 17 tahun anak dalam tua, kita terkejut. Dulu 17 tahun anak tua itu biasa. Karena memang menikahnya di usia 14. Karena mereka sudah bisa mencari, sudah bekerja waktu itu, zaman itu. Dan memang sudah matang. Anak-anak kita zaman ini fisiknya yang matang, tapi pemikirannya tidak matang. Maka mendak lulus kuliah masih minta dengan baknya. Kadang-kadang kalau lulus kuliah masih minta dengan bak. Kadang-kadang lagu begini, lagunya anak masih balik berumah bak, adu berangkat. Zaman sekarang, kalau dulu nah. Jadi Rasulullah menunjuk Usamah sebagai panglima usia 17 tahun. Itu semua sahabat Nabi itu berada di bawah kepemimpinan Usamah. Semuanya harus berangkat ke. Jadi intinya Madinah itu kosong. Semuanya berangkat. Pemimpinnya Usamah. Nah, ketika itu Rasulullah sudah menunjuk sebelum wafatnya. Nah, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, pasukan itu sudah siap berangkat. Sementara di negeri-negeri lain, ya, Jazirah Arab itu, sementara Jazirah murtad semua ini. Orang murtad terbagi 2. Satu murtad munculnya nabi-nabi palsu. Banyak sekali nabi palsu yang muncul. Ya. Bahkan ada nabi palsu perempuan. Saking banyaknya. Ada Musailamah al-Kadzdzab, ada Tolhah, ya, ada kemudian Aswad al-Ansir, ada yang perempuan namanya Sujah. Nanti Sujah ini nikah dengan Musailamah al-Kadzdzab. Nabi nikah dengan Nabi. Bayangkan anaknya siapa? Kalau kiai anaknya Gus. Kalau Nabi dengan Nabi nikah, anaknya Muhammad. Nikahlah Nabi berkoalisi lalu nikah. Koalisi itu apa? Koalisi memerangi Abu Bakar. Itu nikah mereka. Nah, dalam kondisi seperti itu, ditambah lagi ada sekelompok kaum muslimin yang tidak mau bayar zakat. Tidak mau bayar zakat. Mereka tidak mau bayar zakat dengan alasan kata mereka, kami, kata Malik, namanya Malik bin Nuwairah, pemimpinnya. Kata Malik bin Nuwairah, kami masih mau sholat, kami masih Islam, tapi mohon maaf, kami tidak akan membayar zakat. Kaum muslim bingung, ini orang murtad atau enggak? Murtad atau enggak? Nah, akhirnya terjadilah dialog antara kaum muslimin. Kata Abu Bakar, berangkatkan pasukan ini. Kata Umar dan para sahabat, jangan diberangkatkan oleh Abu Bakar. Kalau ini diberangkatkan, Madinah kosong. Kalau Madinah kosong, para nabi-nabi palsu itu sudah mendekati kota Madinah dan akan menyerang kota Madinah. Saya ingin melihat sisi keberanian Abu Bakar. Jadi Abu Bakar, lihat bagaimana para sahabat mengatakan Abu Bakar, ya Abu Bakar, jangan berangkatkan pasukan ini. Kalau diberangkatkan, Madinah kosong. Dan nabi-nabi palsu itu akan menyerang. Sudah mendekati kota Madinah, termasuk Umar sepakat yang diberangkatkan. Apa kata Abu Bakar? Enggak. Aku tidak akan melepaskan bendera yang sudah dipasang oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul yang menyiapkan pasukan ini. Karena Abu Bakar akan menggagalkan keberangkatan ini.
Berangkat itu masukkan, Madinah kosong. Madinah kosong. Laki-lakinya cuma ada Abu Bakar dengan Umar di kota Madinah waktu itu. Dan nabi-nabi palsu itu sudah hampir mendekat. Tapi mereka belum berani juga menyerah nabi-nabi palsu itu. Sampai kemudian pasukan yang berangkat ini menang. Lawan Romawi itu menang, pulang mereka. Nah, ketika mereka pulang, perdebatan berikutnya terjadi adalah sekarang, ya, siapa, ya, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang tidak mau membayar zakat? Kata Abu Bakar, ya, mereka aku perangi, mereka murtad, aku perangi. Kata Umar, ya Abu Bakar, kenapa diperangi? Mereka masih Islam. Lalu para sahabat ini gonjang ganjing di luar ini, gonjang ganjing. Semuanya sepakat, seharusnya mereka yang tidak bayar zakat itu tidak diperangi. Tidak diperangi. Cuma satu orang yang berpendapat mereka yang tidak membayar zakat itu murtad dan harus diperangi. Abu Bakar sendiri. Maka perdebatan panjang terjadi. Lalu kemudian Umar mewakili para sahabat masuk ke ruangannya Abu Bakar dan mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa engkau memerangi orang yang masih Islam? Mereka tidak mau bayar zakat saja, bukan keluar dari agama. Tapi kata Abu Bakar, ayat kusuha dan tim ayat. Apakah agama ini boleh berkurang sedangkan aku masih hidup? Demi Allah, kalau mereka memisahkan antara sholat dan zakat, aku akan perangi mereka karena mereka telah murtad. Lalu Umar kemudian mengatakan, ya Abu Bakar, bukankah Rasulullah mengatakan aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mereka sudah mengatakan itu. Maka Abu Bakar kemudian, Pak, ini perdebatan yang agak heboh sepanjang sejarah itu. Abu Bakar megang jenggot Umar, dipegang jenggotnya, ditarik jenggotnya. Lalu apa kata Abu Bakar? Ya Umar, ajabbalun fil jahiliyah wajabbalun fil Islam. Wahai Umar, apakah engkau ini begitu berani pada masa jahiliyah, tapi menjadi pengecut setelah masuk Islam? Bayangkan, kalau kita ada bukan jenggot, bumpar barisan. Sekretaris dia ini bukan jenggot pada keberanian. Bumpar rasanya, struktur ini berhenti jemaatan. Tapi lihat nih Pak, setelah dipegang jenggotnya, ya, kemudian dilepaskan oleh Abu Bakar, Umar kemudian diam. Kalau dia keluar, di luar sahabat itu udah semangat sekali nunggu apa hasil lobby Umar ke Abu Bakar. Bagaimana ya Umar, bagaimana? Nah, lihat nih hebatnya Umar dan kebijaksanaannya juga. Jadi berani Abu Bakar dan kebijaksanaannya Umar. Umar mengatakan, syara'allahu sadra Abu Bakar. Allah lapangkan dada Abu Bakar. Allah lapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Dan aku bersama Abu Bakar. Oh, itu hebat Pak. Begitu tidak itu lagi Pak. Waktu itu Umar punya kesempatan untuk memprovokasi para sahabat. Ya kan? Sudahlah Abu Bakar, tidak bijaksana Bu. Ambil aku adalah Abu Bakar. Bisa Umar berkata begitu? Bisa. Tapi Umar tidak melakukan itu. Maka kemudian, ya, dilakukan peperangan melawan nabi palsu. Maka lihatlah sisi dua ini, satu keberanian Abu Bakar yang awalnya dianggap lemah. Nanti dalam sejarah, inilah salah satu program kerja Abu Bakar yang paling berpengaruh pada sejarah Islam. Bayangkan kalau Abu Bakar tidak tegas, bayangkan kalau Abu Bakar tidak berani, maka mungkin kaum muslimin tidak seperti hari ini. Maka syariat ini akan berkurang, akan banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Karena dalam sejarahnya seperti itu. Sekarang saja sudah diperangi oleh Abu Bakar, yang bayar zakat lagi banyak. Potensi zakat di Indonesia berapa? Sesi saja saya ada sekitar 400 triliun potensi zakat. Tapi yang terkumpul hanya berapa persen? Hanya 2 atau 3% saja. Bayangkan,
Kalau 400 triliun harta zakat itu terkumpul semua dan disalurkan kepada asbabnya, selesai kemiskinan di Indonesia. Tapi faktanya begini. Jadi orang-orang kayanya masih tidak serius zakat. Nah ini dari sisi keberaniannya. Maka seorang pemimpin itu harus berani. Itu kriteria yang keempat. Itu ya, primo, anak enam. Yang kelima asabar, sabar. Pemimpin itu wajib sabar. Sabar itu bagaimana? Saya bacakan. As-sabru hiya al-qudratu ala tahammuli was-sabri al-adha wal mihan wa ibqa ala taban fil iman wal af'al shalihah. Sabar itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menanggung beban, menanggung caci maki, menanggung musibah, dan dia tetap konsisten pada jalur kebenaran. Itu kesabaran. Seorang pemimpin harus memiliki kesabaran ini. Saya langsung saja pada kisahnya Umar Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu Pak, dari 12 tahun dia memimpin. Tahun pertama sampai tahun ke-10, sampai para ulama menyimpulkan Al-Mujtama al-Islami. Yang dinamakan masyarakat Islam itu terjadi pada masanya Utsman bin Affan. 10 tahun itu disebut Al-Mujtama al-Islami. Kenapa disebut Al-Mujtama al-Islami? Pada saat itu iman masyarakat terjaga, kesejahteraan masyarakat terjaga. Kan dua hal yang penting. Kecuali kadang iman dan terjaga, sejahtera juga tidak. Jadi salah. Masyarakat Islam itu imannya terjaga, kesejahteraannya juga terjaga. Itu terjadi pada masa Utsman. Kenapa terjadi pada masa Utsman dan tidak disebut pada masa Umar? Karena kata para ulama, pada masa Umar itu memang kesejahteraan ada, memang keimanan masyarakat terjaga, tapi kesejahteraan itu hanya pada orang-orang tertentu. Orang tertentu apa maksudnya? Orang tertentu itu masyarakat biasa yang sejahtera itu. Pejabat-pejabatnya saro di masa Umar. Karena Umar sangat ketat dengan pejabat-pejabat. Nah, di masa Utsman itu yang sejahtera bukan cuma rakyat, pejabat juga sejahtera. Nanti masuk fitnahnya di sini. Jadi pejabat itu kalau dia sejahtera, rawan fitnah. Kalau dia tidak sejahtera, bahaya bagi dia. Dia akan jadi cara untuk sejahtera. Masa Utsman itu sejahtera semua, tapi nanti ini yang jadi fitnah. Maka kemudian di ujung pemerintahan Utsman, Pak, ini kesabaran Utsman yang luar biasa. Di ujung pemerintahan Utsman, Bapak Ibu sekalian, itu ada desas-desus di wilayah Islam. Utsman itu nepotisme. Karena mengangkat beberapa sepupunya menjadi gubernur. Utsman itu korupsi. Utsman itu sudah tua dan tidak cerdas. Terus akhirnya wilayah-wilayah ini yang sudah termakan isu ini, ya, kemudian melakukan pemberontakan. Berontaknya bukan berontak dengan perang, tapi demonstrasi. Makanya sebagian itu mengharamkan demonstrasi itu dengan dalil ini. Meskipun kalau dalam usul fikih istidlalnya lemah. Jadi berdalil dengan dalil ini untuk mengharapkan demonstrasi itu lemah. Jadi demo lah masyarakat Mesir dan sebagian dari masyarakat Kufah itu berangkat Irak. Itu berangkat ke Madinah. Tujuannya satu, minta Utsman itu dijatuhkan. Utsman itu berhenti jadi khalifah dengan desas-desus itu. Ketika mereka datang, Utsman sudah siap dengan para sahabat. Lalu mereka kemudian dikepung. Setelah dikepung, dikumpulkan di masjid seperti ini. Lalu Utsman kemudian mengatakan kepada mereka, apa yang kalian ragukan? Diajak diskusi sama Utsman. Tuduhan-tuduhan itu dijawab semua sama Utsman. Dijawab semua. Dan mereka semuanya diam. Setelah dijawab oleh Utsman, mereka kalah. Karena ternyata palsu semua tuduhan-tuduhan itu. Maka akhirnya mereka pulang. Tapi para sahabat sebagai pembisik Utsman dan mengatakan, wahai khalifah, bunuh kepalanya, bunuh pemimpin. Karena pemimpinnya lebih kerap, bunuh. Tapi kata Utsman, demi Allah, aku tidak akan menumpahkan darah seorang muslim.
aku pasti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini sabarnya dia. Kalau dia nasihatilah rakyatnya ini kan rakyat dia nasihati. Kalau kemudian disuruhnya pulang mereka ini tidak benar-benar pulang. Ya. Tapi mereka berjanji tahun depan balik lagi. Maka akhirnya tahun depan balik lagi musim haji. Lebih ramai lagi. Itu dia balik lagi itu semakin parah karena ada isu-isu lain, bahkan ada surat-surat palsu yang minta mereka datang ke Madinah. Datanglah mereka ke kota Madinah. Para sahabat waktu itu juga sudah siap. Kalau terjadi lagi dialog seperti ini di dalam masjid, kalah lagi dalam dialog itu. Maka Utsman menasihati mereka, tapi ada satu permintaan mereka yang dituruti Utsman. Mereka minta gubernur Kufah diganti. Akhirnya dimusyawarahkan digantilah gubernur Kufah itu. Ditunjuklah anaknya Abu Bakar jadi gubernur Kufah. Dibuatlah surat itu ya, menyatakan bahwa wahai gubernur Kufah, ketika surat ini sampai kepadamu, maka kau diganti dengan anaknya Abu Bakar. Akhirnya berangkatlah rombongan ini pulang. Di tengah jalan itu ada seorang budak hitam bolak-balik melewati rombongan ini, sampai buat rombongan ini curiga, dikejar sama rombongan ini, ditangkap. Ketika ditangkap ternyata di gelungan rambutnya itu ada ada surat itu lalu dibuka. Isi surat itu mengejutkan mereka semua. Isi surat itu, wahai gubernur Kufah, ya, ketahuilah bahwa rombongan dari kota Madinah dengan anaknya Abu Bakar itu sedang menuju Kufah. Kalau mereka sampai di Kufah, bunuh semuanya. Surat itu bikin tegang karena ternyata Utsman berkhianat kata mereka. Maka mereka balik lagi ke Madinah. Ya, mereka menuntut Utsman, kenapa ada surat ini? Utsman kemudian mengatakan, aku tidak buat surat itu. Dan memang Utsman tidak buat surat itu. Aku tidak buat surat itu. Maka mereka tetap menuntut Utsman. Sampai akhirnya mereka demo mengepung rumah Utsman beberapa hari. Sampai Utsman tidak punya minuman untuk minum. Tidak ada air saking dikepung ketat itu. Nah, sampai akhirnya di hari kedua sudah beberapa hari, di sore harinya Utsman itu sedang puasa baca Quran menjelang maghrib. Malamnya Utsman itu bermimpi bertemu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Bermimpi Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu minta Utsman untuk berbuka bersama. Ayo kita berbuka bersama. Nah, Utsman itu kan dituntut untuk mundur, tapi Utsman tidak mau mundur. Kenapa Utsman tidak mau mundur? Karena Rasulullah pernah bersabda, ya Utsman, jika datang kepadamu sekelompok orang pembangkang dan mereka minta engkau melepaskan bajumu, jangan lepaskan baju. Dan ini kesabarannya menanggung ini, dan kemudian keberaniannya juga untuk tetap berada dalam kebenaran. Karena wasiat Rasul, kalau ada orang minta melepaskan bajumu, jangan dilepaskan. Maksudnya, kalau jabatanmu minta dijatuhkan, jangan mau. Kalau suruh mundur, jangan mundur. Nah, Utsman komitmen dengan itu. Maka di sore itu ketika sudah menjelang maghrib, ya naiklah 3 orang, lalu diikuti yang lainnya, lalu kemudian ya, dengan beraninya ya langsung membantai Utsman. Utsman dibunuh dengan sangat keji. Ya, sampai inilah pembunuhan khalifah paling brutal yang pernah terjadi. Matilah Utsman. Ya, Utsman bin Affan itu mati syahid. Ya, dalam kondisi memegang mushaf, dan menjelang maghrib. Ketika dia mati, azan maghrib berkumandang. Ketika mati azan maghrib berkumandang, kaum muslimin semuanya bersedih. Istrinya jari-jarinya putus ketika membela Utsman. Jadi ketika orang itu masuk, istrinya yang menghalangi, tapi jari-jarinya putus. Salah satu istri yang paling setia, umurnya baru 18 tahun. Utsman waktu itu usia 81 tahun. Tapi jangan bayangkan 81 orang Indonesia dengan 81 orang Arab.
Apalagi zaman itu. Usman itu makanya dari dituduh lemah itu sebenarnya hoax. Dituduh lemah karena dia usia 81 masih sangat kuat. Usman. Jadi memang agak beda. Usman memang dari kecil itu kan hidupnya biasa berdagang, anak orang kaya gitu kan, sudah fasilitas memang biasa. Setelah 81 masih sehat. Maka masih punya istri usia 18 tahun. Kalau tidak sehat, tidak berani Pak di 18 tahun usia. Jangan kan 81, 40, 50 udah mikir. Nah, Usman yang waktu itu terbunuh lah, ya dengan kesabarannya. Ya berulang-ulang dia sabar dengan kondisi rakyatnya dan memegang kebenaran sampai akhirnya dia terbunuh. Nah, seorang pemimpin itu, ya dia harus punya kesabaran. Karena memang rakyatnya ini banyak dan bermacam-macam rakyat ini, bermacam-macam rakyat ini. Ya ada yang kena dapat langsung benci, ya. Dia minta 10 kali, kita kasih 9 kali, sekali tidak mau langsung benci. Bukan benci, dia ngajak orang benci. Cerita itu kondisi rakyat. Dan dari dulu bukan cuma sekarang Pak, dari dulu. Maka pemimpin itu kalau dia nggak sabar, mundur teratur. Kalau dia nggak sabar, akhirnya dia menjadi apa? Diktator. Dia diktator. Dia tidak mampu mempertahankan kasih sayang dengan rakyat. Maka dia jadi diktator. Nah ini yang ke berapa? Yang keenam. Sampai sekarang dia apa ya? Usahakan yang beli kos ini di mobil. Makan ikan. Yang keenam, an-nazah. An-nazah itu adalah integritas. Saya bacakan definisinya. An-nazah hiya al-qudrah ala sidqil qaul. Kemampuan untuk berkata benar. Al-qudrah ala sidqil qaul. Kemampuan untuk berkata benar. Wal hufaz ala hukum nasabah dan menjaga kemaslahatan umat. Dia berani berkata benar dan berani menjaga kemaslahatan umat. Bukan kemaslahatan diri, tapi otaknya kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan diri. Itu yang membuat dia berintegritas. Saya ketika baca kriteria ini Pak, agak penasaran kenapa integritas itu pakai kalimat an-nazah. An-nazah itu terjemahan bebasnya dalam bahasa Arab itu bersih, bersih. Tapi diterjemahkan dengan integritas. Artinya orang itu dia bisa berintegritas kalau dia bersih. Dia memikirkan masalah umat bukan masalah dirinya. Dia khawatir dengan harta umat jangan sampai termakan oleh dirinya. Dia tidak akan mengambil kecuali yang memang halal. Itu namanya an-nazah. Sehingga membuat dia berani berkata benar karena dia memang bersih. Dia berintegritas. Itu disebut dengan an-nazah. Maka ya dalam an-nazah ini saya ketengahkan kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kemarin sudah kita jelaskan ya Bapak sekalian. Itu dia cicitnya Umar bin Khattab. Cicitnya Umar bin Khattab. Jadi Umar keliling ada seorang gadis penjual susu yang jujur, didengar oleh Umar dari luar rumahnya. Gadis ini disuruh ibunya untuk nampahi susu dengan air. Lalu kata gadis ini, wahai ibu, bukankah dilarang oleh Khalifah Umar untuk nyampur susu dengan air? Karena ini penipuan di pasar kaum muslimin. Kata ibunya, celakalah kau wahai anakku. Umar sedang tidur malam ini. Dia nggak tahu. Rupanya Umar di samping rumahnya, lagi istirahat. Gitu. Kata anak gadis ini hebatnya anak gadis ini. Ya, bersyukurlah punya anak gadis seperti ini. Ya, semoga kita punya yang seperti ini. Amin. Anak gadis mengatakan, wahai bapak, wahai ibu, kalau Umar sedang tidur dan tidak tahu, tapi Tuhannya Umar pasti tahu. Umar terkesan dengan dialog itu, Pak. Sangat terkesan. Paginya langsung panggil anaknya namanya Asim. Yang Asim berangkat ke rumah yang di ujung situ. Lihat, perempuan yang masih muda di situ sudah menikah atau masih gadis. Kalau masih gadis, lama.
Simple baik, kriteria calon menantu ya. Belum lihat Pak, cantik apa tidak lihat. Berangkat asing Pak, dicek sama asing, balik dia, ya. Bahasa kita Pak, gadis sudah itu. Gadis sudah itu Pak. Kata Umar berangkat, Umar langsung aja berangkat. Berangkat ke rumah itu, dikotok pintu rumah itu, dan pagarnya, lalu kemudian dibuka oleh ibu itu, ibu yang ngajak nyuruh anak dengan perut air tadi. Datang Umar, dia terkejut karena dia kenal Umar kan, terkejut dia nih, presiden datang ini. Yang masih lebih besar dari presiden kekuasaannya kan. Itu Romawi Persia sebagai sudah takut sama Umar. Ya, kosong sangat besar. Datang masuklah Umar. Ya. Lalu Umar ketika bertemu ibu itu sudah gemetar dan ketakutan. Umar ngomong mulu, ya, wahai ibu, aku mendengarkan dialogmu dengan anakmu semalam. Tambah takut ibu ini. Kata Umar, mana anakmu? Panggil anak gadisnya. Keluar anak gadisnya. Kata Umar, wahai ibu, ini anak laki-lakiku namanya Asim. Aku lamar anakmu bukan laki-laki. Apakah kau mau? Ditanya gadis itu. Dia kan namanya Tino ya. Dia londo. Maknya ikut-ikut. Enggak. Anak presiden ini. Akhirnya nganggur di sana. Akhirnya menikahlah. Menikah, nanti dia punya anak perempuan. Asli punya anak perempuan. Nah, anak perempuan Asim ini nanti, perempuan Asim ini kan berarti cucunya Umar. Nanti dia menikah dengan gubernur, seorang gubernur di masa Bani Umayyah, namanya Abdul Aziz. Nah, Abdul Aziz ini nanti punya anak, diberi nama Umar. Umar itulah nanti kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Nah, inilah cicitnya Umar yang nanti kita jadi khalifah. Khalifah teradil setelah Umar, kata para ahli sejarah. Kenapa? Dan paling sejahtera rakyatnya. Sehingga pada masa pemerintahan dia yang cuma 2 tahun, tidak lama dia memerintah. Tidak lama dia memerintah, dia mati diraki. Karena dia itulah resiko pemimpin ya. Karena dia berhadapan dengan Bani Umayyah yang waktu itu sudah glamor. Jadi dia muncul sebagai khalifah yang berintegritas, yang bersih, sedangkan di sekitarnya Bani Umayyah yang sangat glamor. Maka resikonya itu. Nah, akhirnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik itu khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Itu mau sudah merasakan bahwa dia akan wafat. Nah, kan Bani Umayyah itu pemimpin setelahnya kan keturunannya kan, anaknya. Nah, Sulaiman kan punya anak besar. Dia punya anak masih kecil. Sehingga kalau anak ini diangkat, khawatir ribut. Saking inginnya dia mengangkat anaknya disuruh pakai baju perang, disuruh bawa pedang, ngangkat baju perang berdasarkan dia, anak ini. Pedang itu seretnya, keren. Kata Sulaiman nggak bisa, maka dia cari yang lain. Umar bin Abdul Aziz saking tidak maunya kan, dia udah tahu nih arah-arahnya bakal ke dia. Asistennya Sulaiman disuktikan sama Umar. Kata Umar bin Aziz kepada asistennya, ingat ya, kalau Sulaiman minta pendapat siapa khalifah setelahnya selain anaknya, jangan sebut namaku ya. Diancam sama, jangan sebut nama. Kalau dia sebut namaku jangan setuju. Inilah hebatnya dulu ya. Bukan juga ya. Nah, jadi kata dia, ya kata Umar begitu. Nah, akhirnya Sulaiman ini akan pindah lagi. Lalu dia tulis wasiat bahwa khalifah setelahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka naiklah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Nah, disinilah Pak, integritasnya itu membuat rakyat itu bisa sejahtera. Naik dia ikut menguburkan Sulaiman. Selesai penguburan Sulaiman, ya dia pulang kan, dia mau pulang, sampai dan lelah dia mau pulang. Ketika mau pulang itu, asisten khalifah, kan ada asisten khalifah begitu. Asisten khalifah itu berkata kepada Umar, ya khalifah, naiklah kereta kencana ini. Kereta kencana Pak, harganya miliaran. Itu kendaraan khusus khalifah.
Kata Umar bin Abdul Aziz, apa ini? Ini apa? Kata asistennya, ini kereta khusus khalifah. Kata Umar, ya, sejak hari ini khalifah tidak boleh naik itu. Sekarang jual kereta itu, lalu kemudian harganya masukkan ke perbendaharaan negara, ke Baitul Mal untuk kesejahteraan rakyat. Adapun kendaraanku, kata Umar, carikan keledai paling lurus di kota ini, itulah kendaraan. Akhirnya Pak, seumur-umur berikutnya naik keledai lurus itu. Saking lurusnya, ketika rakyat semuanya sudah sejahtera, itu asistennya ditanya sama Umar bin Abdul Aziz, wahai asistenku, bagaimana kondisi rakyat hari ini? Kata asistennya, rakyat sejahtera semua wahai khalifah. Cuma ada 3 yang tidak sejahtera. Siapa? Aku sebagai asisten. Engkau sebagai khalifah dan terdaimu ini. Jadi saking luar biasanya interpretasi. Pulang dia ke rumah, ini menarik Pak. Dia pulang ke rumah, sampai ke rumahnya kan capek seharian. Masuk dia ke dalam kamarnya, mau istirahat sebentar. Baru mau istirahat, ada rakyat datang. Lalu kemudian anaknya ngetok pintu. Bapak, Abi, ada rakyat mau datang mengadu. Kata Umar, wahai anakku, aku capek sekali. Aku mau istirahat dulu. Nanti setelah istirahat aku akan ngurusi rakyat. Kata anaknya, wahai bapakku, siapa yang menjamin setelah istirahat kau masih hidup? Bangkitlah urus rakyat. Berangkat Pak Umar. Keluar dipeluknya anak yang beginilah yang aku hidup. Kuatkan aku ya. Ini cocok anak kan? Dan berangkat. Setelah itu dikumpulkan, istrinya dipanggil, istrinya kan anak khalifah Pak, anak gubernur. Lalu jadi istrinya Umar, lalu Umar berkata kepada seluruh anak dan istrinya, wahai istriku, perhiasanmu semuanya kumpulkan dan kita masukkan ke Baitul Mal. Istri khalifah tidak boleh berhiasan. Itu kan memang punya dia Pak, bukan pemberian rumah, tapi pemberian orang tua yang punya dia. Kata Umar, kalau kau tidak mau pilih kumpulkan itu emas-emasmu, masukkan ke dalam kebenaran negara, atau kau pilih cerai dengan. Pilihlah, nah cerai dengan kumpul emas itu. Akhirnya istrinya milih Umar bin Abdul Aziz. Nah akhirnya kemudian dia dimasukkanlah ke kebenaran negara. Maka sampai dia meninggal nanti, ya akhirnya karena dia saking keras juga kepada Bani Umayyah sakit hati. Salah satu yang terekam betapa dia sangat berintegritas juga. Itu dia mendengar aduan masyarakat, ada khalifah, ada kerabat Bani Umayyah. Itu yang kalau makan itu hidangannya penuh, semua lauk ada, berlebihan, diadukan rakyat. Maka Umar memanggil pejabat ini. Umar harus manggil pejabat ini, lalu disuruhnya masuk ke kamar. Masuk ke kamar dikunci sama Umar dari pagi sampai sore. Orang ini bingung, khalifahnya apa dia benar jadi kunci ini ya. Lalu dibuka sorenya sama Umar. Umar ketika buka pintu itu langsung nanya, lapar. Ya. Langsung dikasih kalau itu nasi dengan garam baik. Nah, makan dia dengan lahap ini karena lapar. Maka Umar mengatakan, kalau kau bisa kenyang dengan nasi dan garam, lalu apa gunanya kau makan makanan sebanyak itu setiap hari? Dan itu mengorbankan dana rakyat. Itu salah satu yang membuat Bani Umayyah tidak senang ya, sama Umar. Jadi integritas itu betapa dia menjaga dari harta-harta haram, sehingga dia berani untuk mencegah orang dari harta. Sehingga kalau dia mengatakan anti korupsi, dia anti korupsinya. Yang zaman sekarang anti korupsi lagi iklan itu, rami-rami yang jadi minta iklan ini masuk penjara kalau tadi itu apa? Jadi yang terakhir ini, yang terakhir singkat-singkat ya. Terakhir kriteria yang ke-7 adalah ilmu. Khalifah itu harus berilmu, Pak.
Tidak mungkin orang memimpin dengan kebodohan. Dia wajib punya ilmu. Nah, ilmu itu kata Imam Al-Ghazali ada dua. Satu ada ilmu duniawi ya, dua ada ilmu din. Ada ilmu dunia, ada ilmu agama. Ilmu agama itu adalah ilmu tentang terkait dengan wahyu, ilmu agama. Kalau ilmu dunia itu terkait dengan pengalaman manusia. Bagaimana contohnya? Apa namanya? Orang berkebun, lalu karena pengalaman berkebunnya, dia menulis teorinya, maka jadilah ilmu perkebunan. Orang bertani, karena pengalamannya, lalu tulislah ilmu tentang pertanian, maka ini disebut dengan ilmu dunia. Dan seterusnya. Ada ilmu agama yang terkait dengan wahyu. Ada tiga ilmu. Satu ada ilmu akidah, dua ada ilmu fikih, ilmu syariat, tiga ada ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini pada abad kedua, para sahabat, para tabi'in menyebutnya dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Tapi sekarang banyak yang mengharapkannya. Seolah-olah tasawuf ini tidak ada benarnya. Tapi ini memang ada. Jadi ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak. Nah, pemimpin itu dia wajib punya ilmu dunia tadi, yang terkait dengan kepemimpinannya. Dia wajib punya ilmu. Lalu dia wajib punya ilmu dunia, ilmu din, ilmu agama, tadi akidah, fikih dan akhlak tadi. Dia wajib punya ini. Minimal yang terkait dengan kewajibannya. Kita semua wajib fardu ain, Pak, belajar akidah. Fardu ain. Kalau kita sampai tergelincir karena belajar, ini yang membuat kita berdosa. Kita wajib belajar fikih, minimal yang terkait kewajiban kita. Yang wudhu yang benar, sholat yang benar, itu wajib, Pak. Itu fardu ain. Kalau anak kita usia balik belum bisa wudhu, bapaknya berdosa. Perhatikan anak kita yang berbalik. Kalau dia tidak bisa berwudhu, bapaknya berdosa. Kita yang berkewajiban. Jadi kita juga begitu. Kita wajib belajar ini. Ini fardu ain. Selebihnya fardu kifayah. Mendalami perbedaan pendapat terkait wudhu itu fardu kifayah. Tidak semua orang wajib. Cukup sebagian orang saja. Nah, seorang pemimpin wajib punya ilmu ini, Pak. Wajib punya ilmu ini. Maka saya bisa simpulkan, ya, dulu di masa Khulafaur Rasyidin, tidak ada pemisahan antara ulama dan umarok. Nah, kenapa? Karena yang menjadi pemimpin itu ulama. Yang menjadi pemimpin itu ulama. Memang akhirnya terpisah ketika masa Abbasiyah, masa Umayyah, masa Abbasiyah mulai terpisah. Karena pemilihannya sudah berdasarkan dari keturunan. Sehingga yang terpilih belum tentu ulama. Tapi Umar bin Abdul Aziz adalah ulama. Ulama kaum muslimin Umar itu sebelum dia menjadi khalifah pun dia seorang ulama. Nah itu yang terjadi. Nah zaman sekarang memang ulama dan umarok terpisah. Bahkan sampai ada stigma, ya kalau ulama jangan masuk politik. Ya. Kalau ulama masuk politik langsung tercebur, langsung tidak diundang lagi. Tak kalah lagi jadi dihormati, tak kalah lagi jadi dihormati, tak kalah lagi. Terkotak mirnya di belok itu juga. Karena saking fobianya itu, fobianya. Orang dulu enggak. Dia wajib orang berilmu. Bagaimana dia membela agama ini? Kalau dia tidak ngerti agama ini, dia tidak paham dia agama ini, tidak akan bisa dia membela agama ini. Nah maka yang ketujuh ini dia wajib punya. Nah, itulah 7 ya. 7 ini diingat-ingat Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ini ada pada diri seseorang, maka jangan ragu-ragu lagi. Minimal yang mendekati. Minimal yang mendekati. Menak sempurna yang masih sama. Ya, sempurna sama. Tapi yang mendekati. Ya, mendekati misalnya dia tidak zalim, dia adil. Ya, kemarin apa? Jadi lihat ya, sembahyang kamu tidak begini. Tidak sembahyang tidak adil kepada Allah. Kemudian apa lagi? Hikmah, bijaksana kan dia? Ya. Banyak tak musuhnya? Dengan tetangga musuh lebih dah. Nah ini kalau dia pemusuh dengan banyak uang, berarti tidak bijaksana dia. Datang
musuhnya. Ada ya. Yang ketiga, rahmah, kasih sayang. Mudahnya kalau dalam pemilihan, mendadak tidak kasih sayang ini. Mendadak sudah. Yang keempat, berani tadi. Rekam jejaknya dia berani atau tidak? Berani tidak memutuskan perkara-perkara tertentu yang ada di situnya. Kalau dia cari aman saja, tidak bisa jadi. Kemudian sabar, dia sabar atau tidak. Kemudian integritas, ada yang punya integritas atau tidak. Dia tidak harus seperti Umar bin Abdul Aziz, ya, mana-mana pakai motor butut misalnya. Nah, sulit kita dari pemimpin dengan nah, nggak harus begitu, ya. Minimal dia kalau pakai mobil bagus, itu memang mobil halal, ya. Bukan duit niuk ke rakyat. Jadi memang mobil halal. Itu dipilih. Ya, kalau nak nyari yang pakai motor butut, salah Pak. Tidak terpilih lagi. Nah, yang terakhir berilmu. Nah, dia tidak punya ilmu nggak? Ilmu agama punya atau tidak? Ya, ilmu dunianya punya atau tidak? Ya kan nak ngatur APBD, APBN itu punya ilmunya. Nah, ilmunya tidak dia. Karena dia tidak punya ilmunya, apa ayo? Timnya yang bermain. Nama timnya bermain, nah sudah. Zaman sekarang acuan jauh. Terakhir Pak, ini untuk kita semua. Kita ini kan minimal mengurus masjid Pak. Minimal dilihat oleh rakyat, oleh masyarakat. Maka satu hal yang paling penting ingin saya sampaikan, ya, bahwa ketika memilih pemimpin, tolong jangan memikirkan cuan. Kita ini, jangan mikirkan kita dapat apa. Kita pikirkan umat ini dapat apa kalau orang ini memimpin. Itu yang paling penting karena kita ini dilihat oleh umat. Nah, niat kita itu Pak akan berpengaruh. Ini saya skemakan. Kalau kita memilih pemimpin itu bukan karena untuk kepentingan kita pribadi, tapi untuk kepentingan umat. Maka kita berusaha mana sih orang ini yang paling bisa memberikan umat ini kontribusi banyak. Dengan niat itu, ya, dengan niat itu kita pilih seseorang. Lalu orang ini ternyata tidak bisa memberikan kepentingan umat. Kita tidak berdosa. Tetap dapat pahala. Karena niat kita. Kalau dia ternyata betul-betul memberikan kepentingan umat, maka kita dapat pahala tambahan dari kebijakan dia. Tapi kalau dari awal niatnya sudah salah, memilih karena kita dapat sesuatu dari orang itu, niatnya sudah salah, maka kalau nanti orang ini membuat kebijakan buruk, kita itu berdosa. Kalau dia membuat kebijakan baik, kita tidak dapat pahala sama sekali. Tidak dapat pahala sama sekali. Tergantung niat. Maka kita niatkan mau pilkada, mau pemilu, mau pemilihan RT, pemilihan RW, jangan pernah memilih berdasarkan kita mendapatkan apa. Tapi pikirlah kepentingan agama, kepentingan umat ini, kepentingan Allah di muka bumi. Maka apapun yang terjadi, kalah atau menang tidak masalah. Kalah atau menang tidak masalah. Kita dapat pahala. Nah, inilah sebenarnya yang paling penting, ya, ujung dari kriteria pemimpin. Kita lihat ini, luruskan niat kita pilih sesuai dengan kepentingan umat, kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kita. Hati-hati karena kita punya pengaruh. Ya, saya punya pengaruh, bapak-bapak punya pengaruh. Ya. Bapak-bapak sebagai takmir masjid itu pasti dituakan di desanya. Apalagi ustadz, apalagi ustadz terkenal. Hati-hati, pertanggungjawabannya berat dari Allah SWT. Kalau cuma untuk kepentingan kita saja. Alhamdulillah. Saya kira ini saja. Mohon maaf agak serem yang terakhir ini, tapi harus disampaikan. Harus disampaikan biar umat ini betul-betul teredukasi. Demikian saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian materi atau kajian dari Ustaz Zahidi Anwar, MAI. Mudah-mudahan
dapat menambah pembekalan bagi kita bersama, khususnya masalah kepemimpinan Islam atau pemerintahan Islam, dan mudah-mudahan kita bisa dapat memilih sesuai kriteria yang ditentukan tadi. Bapak Ibu sekalian yang hormati, sebelum kita tutup acara ini, kita mendengarkan beberapa informasi dari Ustaz Haji Mat Amin SAI, sekaligus mohon kepada Ustaz Amin untuk memimpin doa. Padanya dipersilakan. Sebelum kita tutup dengan doa, ada dua penjelasan. Pertama, minggu depan akan diumumkan tempatnya. Berikut pembicaranya, akan ada tamu pembicara dari Jakarta. Jadi kita akan menyesuaikan tempat. Yang kedua, jadi ini juga menjadi testis, ya, bukan karena ada snack atau tidak snack kita untuk safari Ahad subuh ini. Ya, artinya jangan juga pengurus masjid jadi beban. Nah, contohnya pagi ini ya, mudah-mudahan. Tapi kalau ada yang mau bersedekah, lebih bagus. Ya. Karena diputuskan tempat ini setelah 3 kali mutar. Pertama kita tawarkan, belum siap mendadak. Yang kedua, alasannya masjid kami sedang direhab kamar mandinya. Nah, yang ketiga balik bandar ke tempat ini. Soal snack di Padat Karya banyak. Cuma ke Padat Karya kelumpuhan, mesan dengan yang biasa datang ke sini baru dibuka WA-nya pagi ini. Cuma nanya dengan takmir di depan, apa pagi ini kira-kira saya tidak terbeli. Pak, air minum yang terjadi lah. Yang jelas sampai setengah 7 ini tidak banyak yang keluar karena kajiannya ya. Jadi terakhir dari kami yang ngomongin Pak Ismail tadi kan baru bakal calon ya, itu pun belum deklarasi. Kantor KPU setelah didaftarkan baru boleh ya, cuti segala-galanya. Jadi masih cuti, belum cuti ya, jadi pengurus TNI. Marilah kita tutup karena doa itu panjang banyak ya dan ragamnya, termasuk yang paling tidak berdoa itu mengucapkan hamdalah. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masuk kita tadi sama-sama amin. Ya semangat. Demikianlah cara safari subuh pada hari ini. Mudah-mudahan dapat barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Dan tadi sudah ditutup bersama-sama ya. Kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap foto bersama. Mohon Ustaz Muslimin Jamil untuk memimpin foto bersama ini beserta yel-yel. Silakan Bapak. Terima kasih hadirnya dalam di luar biasa. Untuk pembagi surprise nanti kita bagikan di akhir pekan depan. Silakan. Sebelum sambil menyusun posisi, kami informasikan bahwa akan safari semua depan akan kita umumkan kemudian. Silakan Ustaz ya, Bapak-bapak. Siap foto, lihat kamera. Ya, angkat jempol tangannya. Oke, 1. Lihat kamera, 1, 2, 3.
Kepala tangannya nanti. Lagi. 1, 2, 3. Iya, video. Video. Siap. Satu, dua, tiga. DNI Kota Pramuka. Berkah jamaahnya atau ajar guru kecil. Ambil. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih sudah informasikan jumlah infak dari jemaah yang diterima pada hari ini Rp356.000. Semoga beribadah. Bagi hadirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih itu deh. Masih itu. Masih. Masih. Nanti ke biar. Biarlah dapur. Tuannya.
Warna kita minum bati sapi itu. Biara ke mulai Ayo, perebatan dulu ya. Ayo. Kamu tuh jadi jomblang. Ada dia sih. Tadi Kober. Ya. Anaknya senang. Sibuk. Kalau baru dia paham nih. Itu revisi dalam apa? 7 hari ini apa dengan paling tua berdiri kan paling muda. Seraya.